pembelajaran pada kesempatan kali ini. Yang pertama, setelah menonton video pembelajaran ini, peserta didik diharapkan dapat mengidentifikasi berbagai keterampilan dasar spesifik senam lantai. Yang kedua, setelah menonton video pembelajaran ini, peserta didik diharapkan dapat mempraktikkan berbagai keterampilan dasar spesifik senam lantai di rumah masing-masing. Kita langsung ke materi, yaitu ke pengertian senam lantai. Olahraga senam lantai merupakan olahraga yang sangat mengandalkan pada aktivitas semua anggota badan. Gerakannya mirip dengan balet dan berjungkir balik, pada umumnya tanpa menggunakan alat bantu. Senam lantai mengacu pada gerak kombinasi terpadu yang mengutamakan keseimbangan, kekuatan, kelenturan, dan juga ketajaman gerak. Oke, kita lanjut ke gerakan senam lantai. Yang pertama ada gerakan guling ke depan atau forward roll. Yang kedua, gerakan guling ke belakang atau back roll. Yang ketiga, guling lenting atau neck kip. Kita langsung ke pembahasan yang pertama, yaitu gerakan guling ke depan atau forward roll. Nah, ini adalah gambar orang sedang melakukan guling ke depan. Mungkin di antara kalian sudah banyak yang bisa dalam melakukan guling ke depan. Namun alangkah baiknya mari kita perbaiki kembali teknik-teknik dalam melakukan guling ke depan. Nah, kita lihat apa pengertiannya. Yang pertama, guling depan merupakan gerakan badan mengguling ke arah depan yang diawali tengkuk, punggung, pinggang, dan panggul bagian belakang. Nah, di sini kalian bisa perhatikan ini merupakan pinggangnya, kemudian panggul. Ini diawali dengan tengkuk, ya, di sini tengkuk, kemudian punggung, nanti ke pinggang dan panggul bagian belakang. Nah, bagaimana cara melakukannya? Mari kita lihat cara melakukan forward roll. Nah, untuk cara melakukannya kita lihat yang pertama adalah sikap awal, yaitu sikap jongkok. Bisa sambil kalian praktekkan di rumah. Coba kalian ambil ancang-ancang dengan cara sikap jongkok. Boleh di kasur kamarnya masing-masing. Selanjutnya, kedua telapak tangan menyentuh matras atau kasur. Bisa disentuh matrasnya. Kemudian dagu mengenai bagian dada. Dagunya atau janggut ditempelkan di dada. Kemudian kita masuki gerakan forward roll-nya. Kaki diluruskan. Yang pertama, kaki harus diluruskan. Nah, kemudian berat badan dipindah ke bagian lengan. Beratnya ini dipindah ke bagian lengan. Kemudian letakkan pundak hingga badan mengguling, yang diikuti dengan kedua kaki hingga badan terguling. Ya, ini ya. Kemudian sikap akhirnya, kedua kaki mendarat, ini harus mendarat. Kemudian kedua tangan memegang lutut. Jadi kaki dulu mendarat, lalu disusul dengan kedua tangan memegang lutut, dan yang terakhir posisi jongkok. Nah, ini ada sedikit latihan penunjang guling depan bagi yang belum mahir dalam melakukan guling depan. Biasanya yang susah
memahami atau mempraktekkan geraknya itu yang badannya besar atau gemuk ya. Jadi kalian bisa latihan yang pertama push up, sit up, cium lutut, dan sit up berbentuk huruf V. Nah ini ya, bisa kalian praktekkan ini untuk menunjang kemahiran dalam melakukan guling depan. Kita lanjut. Nah ini kita akan membahas tentang kesalahan-kesalahan umum pada guling depan, antara lain apa saja. Yang pertama ada sikap awal telah salah. Jadi kalau sikap awalannya saja sudah salah, maka akan mempengaruhi gerakan-gerakan seterusnya. Yang kedua, kaki dibengkokkan, artinya ini kakinya tidak lurus ketika akan mendorong. Setelah jongkok itu kan diluruskan ya. Jadi kalau bengkok itu akan mempengaruhi, biasanya dia tidak bulat. Kemudian kepala menyentuh matras. Jadi ini biasanya sering terjadi ketika saya mengajar ya. Jadi banyak siswa saya yang kepalanya masih menyentuh matras, padahal yang harus menyentuh matras adalah tengkuk atau di bagian leher itu. Kemudian bentuk badan kurang bulat ya, maksudnya ini kan roll itu kan menggelundung, menggelinding ya, jadi harus badan dibulatkan sebulat mungkin ya. Kalau kotak ya tidak mungkin bisa membentuk roll ya, menggulung tidak bisa. Kemudian dorongan tangan kurang kuat. Nah ini menjadi faktor penentu ya, kekuatan tangan dalam menentukan keberhasilan dalam guling depan. Nah kita lihat yang kedua, setelah guling depan itu ada guling ke belakang atau kebalikannya, atau biasa disebut dengan back roll. Ini contoh gambarnya ketika orang akan melakukan back roll. Nah kita lihat apa itu back roll, yaitu gerakan badan mengguling ke arah belakang melalui bagian belakang badan yang diawali dari panggul, bagian belakang, pinggang, punggung, dan juga tengkuk. Jadi ini adalah kebalikannya dari guling depan. Dari urutannya sudah kelihatan. Kita lihat langsung bagaimana sih cara melakukan guling ke belakang ini. Yang pertama, sikap awalannya tetap sama, sikap jongkok. Ingat ya, ini guling ke belakang. Artinya kalian harus membelakangi matras atau kasur. Nah, kemudian kalian jongkok dulu. Terus kedua tangan menghadap ke arah atas. Ingat ya, tangannya ke atas. Menghadap ke arah atas, bukan menghadap ke depan atau ke belakang, tapi menghadap ke atas. Coba dipraktekkan. Nah kalau sudah, kita masuk ke gerakannya. Kemudian jatuhkan badan ke belakang. Silahkan jatuhkan setelah tangan menghadap ke atas, jatuhkan pantatnya ya. Ingat, tidak perlu didorong menggunakan kaki, tinggal dijatuhkan saja. Kemudian setelah jatuhkan, dorongkan kedua tangan sehingga badan berguling ke belakang. Ketika kalian sudah menjatuhkan badan, maka otomatis kalian akan menggelundung, membentuk roll. Nah, pas menggelundung, ketika kedua tangan menyentuh matras, silahkan kedua tangan tadi mendorong. Nah, sehingga dorongan kalian akan mengakibatkan badan berguling ke belakang. Itu ya, sangat mudah. Kemudian sikap akhirnya, jika sudah mengguling, kaki akan mengguling sendiri dan mendarat. Harus dengan kedua kaki dan kedua tangan menjaga keseimbangan. Bisa dilurus depankan, bisa ke atas. Intinya fungsi kedua tangan untuk menjaga keseimbangan. Dan diakhiri dengan sikap jongkok.
Ini ada juga latihan penunjang untuk guling belakang, maaf, yaitu back up. Tadi sit up, ini back up, cium lutut, sit up juga ya, dan sit up membentuk huruf V. Ya. Oh iya, kalau tadi push up ya, untuk penunjang guling depan push up. Kalau ini back up. Back up itu kebalikannya dari sit up ya, untuk membantu kalau kita sit up terus, maka badan ini akan perutnya, yang otot perut yang akan terlatih, jadi seperti membungkuk. Maka silahkan dibalas dengan back up. Nah, kita lihat kesalahan yang sering terjadi pada saat gangguan guling ke belakang. Yang pertama, pada waktu menjatuhkan badan, kedua kaki bengkok pada menjatuhkan badan, jadi kakinya lurus ya, supaya bisa mengatur keseimbangan. Kalau bengkok, apalagi salah satu bengkok satu lurus, itu jelas sekali tidak seimbang. Kemudian posisi badan kurang membungkuk ya, jadi memang badan harus membungkuk supaya menambah bulatnya badan dan mempermudah untuk melakukan gulingan atau roll. Kemudian jejakan kaki tidak lurus ke atas, jadi ini pentingnya sekali, kaki lurus ya, lurus ke atas. Ketika posisi badan atau pinggul ini, pinggang berada di bawah, kaki kan berada di atas, itu ya, harus lurus. Kemudian dorongan telapak tangan terlalu lemah ya, ini lagi-lagi pentingnya dorongan telapak tangan. Kita lihat lagi yang ketiga, yaitu guling lenting atau neck kip. Nah, ini kalian bisa perhatikan gambarnya. Inilah gerakan guling lenting. Memang sekilas mirip, awalannya itu mirip dengan guling depan, namun dia di akhiran itu sudah berbeda, di pertengahan sampai akhiran itu sudah berbeda. Kita perhatikan apa pengertiannya. Jadi guling lenting atau neck roll adalah gerakan berguling yang diikuti dengan melentingkan tubuh ke depan atas dengan melemparkan kedua kaki dan menolakkan kedua tangan. Kita lihat bagaimana cara melakukannya supaya langsung bisa memahami. Untuk sikap awal neck roll ini, yang pertama kalian harus berdiri dengan tegak, kemudian posisi kaki rapat. Jadi kalau roll tadi, roll depan, roll belakang itu jongkok, bisa juga berdiri, tapi yang kita bahas dengan awalan jongkok. Kalau neck roll ini harus diawali dengan berdiri tegak dan posisi kedua kaki rapat. Oke, silakan sambil dicoba. Kemudian yang kedua, kedua tangan ke depan lurus, jadi tangannya lurus ya, ke depan bukan ke atas. Kemudian badan dibungkukkan, silakan sambil dibungkukkan, dikendorkan, lemaskan. Lalu posisi tangan menempel ke matras. Oke, ini seperti awalan guling depan dengan berdiri ya. Ya. Kemudian kalau sudah masuk ke gerakannya, dagu didekatkan ke bagian dada. Dagunya didekatkan ya, tidak perlu ditempelkan tapi didekatkan. Lalu pundak mengenai matras, silahkan mulai dikenakan. Terus pinggulnya didorong, dorong pinggul. Nah, setelah itu kan akan berputar. Lalu tungkai dilecutkan kuat ke depan. Tungkainya yang atau kaki dilecutkan. Kemudian kalau sudah, maka akan menggulung atau melenting ya, dan sikap akhirnya setelah melenting, kedua kaki mendarat, kedua lengan posisinya lurus,
dan berdiri tegak. Jadi sikap akhirnya sama dengan sikap awal tadi. Ini yang agak sulit dilakukan ya. Namun kalau mempunyai keberanian, mempunyai rasa percaya diri, terus intinya siap ya, Bapak yakin kalian bisa dalam melakukan ini. Nah, kita sepertinya sudah masuki akhir dari materi, dan di akhir ini kita akan melihat apa saja nilai-nilai yang terdapat pada senam lantai atau senam ketangkasan ini. Yang pertama, nilai disiplin. Ya, karena yang pertama dapat memupuk rasa percaya diri. Yang kedua, dapat melakukan gerakan yang sebenarnya. Yang kedua, nilai keberanian, yaitu satu persatu gerakan bisa dikuasai. Betul ya. Kemudian tidak mengenal kata putus asa. Ya, kalau dicoba terus ingin bisa, pasti punya keberanian. Dan nilai tanggung jawab yang terakhir, yaitu melakukan gerakan sesuai dengan perintah atau aba-aba guru. Jadi kalau kalian mau melakukan sesuai perintah saya tadi, berarti kalian sudah memiliki tanggung jawab. Kemudian bisa atau mampu melakukan gerakan.